Selamat malam umat GKI Perumahan Citra 1. Saat ini kita masuk di hari kedua dalam Pekan Prapentakosta. Saudara, adapun ibadah akan mengalir. Nanti ada lagu-lagu beserta instrumen. Saudara beserta keluarga dapat menyanyikannya di rumah. Begitu juga nanti juga ada doa dan juga perenungan. Selamat mengikuti doa di hari kedua ini. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas berkat dan kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Pada hari Prapentakosta yang kedua ini, kami akan belajar dari salah satu anak-Mu yang bernama Antonius. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami mengerti dan rindu untuk mewujudkan apa yang nanti Tuhan bagikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada Prapentakosta hari kedua ini kita akan belajar dari seorang tokoh gereja yang bernama Antonius dari Mesir. Kita akan belajar tentang apa yang namanya penguasaan diri. Saudara-saudara, siapakah Antonius itu? Saudara-saudara, Antonius adalah seorang yang berasal dari keluarga yang cukup berada. Ketika orang tuanya meninggal, Antonius ditinggalkan warisan yang cukup banyak sehingga kehidupannya tidak pernah berkekurangan. Nah, saudara-saudara, 6 bulan setelah orang tuanya wafat, Antonius pergi ke gereja seperti biasanya. Dalam perjalanannya, ia memikirkan bagaimana sih para rasul itu telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus Sang Penebus. Seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, setelah masuk ke dalam gereja, Antonius mendengar dari Injil Matius 19 ayat yang ke-21. Di Injil itu dikatakan bahwa kalau mau menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah semuanya itu kepada orang-orang miskin. Nah, saudara-saudara, dengan hati yang berkobar-kobar, Antonius menanggapi panggilan Kristus itu. Dan dengan mantap akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya untuk menerima undangan Tuhan, yaitu mengikuti jejaknya. Nah, setelah keluar dari gereja, ternyata benar saja yang dilakukan oleh Antonius, langsung menjual semua warisannya, apa yang dia miliki, sehingga dia sudah tidak memiliki apa-apa. Ya,
Dan ketika dia sudah tidak memiliki apa-apa, bukan justru Antonius merasa bahwa dia kecewa atau dia menyesal, tapi yang ditunjukkan oleh Antonius adalah bersukacita. Ketika dia merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa, dia merasa bahwa itulah panggilan Kristus yang terdalam yang pernah terjadi di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya Antonius pergi dan hidup menyepi di padang gurun Thebais, ya. Nah, di sana dalam kesunyian padang gurun dia mencari dan pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Di tempat yang baru ini sepanjang hari Antonius harus bekerja keras. Dia harus berdoa, merenungkan kitab suci. Makanannya itu hanya roti dan garam sedikit. Lalu minumannya juga hanya air biasa. Antonius baru makan setelah matahari terbenam. Kadang-kadang hanya 1 kali dalam 3-4 hari. Tidurnya pun sangat sedikit dan waktunya lebih banyak dipergunakan untuk berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Nah, saudara-saudara, Antonius dapat menguasai dirinya dengan baik, ya, sehingga dia tidak jatuh dalam pencobaan. Mengapa? Karena dalam kesunyian, dalam kesendirian, godaan dari si jahat itu akan lebih kencang untuk menerjang, ya. Dan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, Antonius tetap melakukan apa yang menjadi tindakannya untuk berada dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika Antonius merasa bahwa ajalnya nanti sudah dekat, ya, ia berkata kepada muridnya agar kuburnya jangan sampai diketahui oleh orang, sehingga Antonius mencapai umur 105 tahun lalu wafat pada tahun 356. Nah, saudara-saudara, itu adalah gambaran singkat mengenai siapa itu Antonius. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah apa sebenarnya yang namanya penguasaan diri? Nah, penguasaan diri ini adalah sebuah kemampuan untuk menahan, untuk mengekang, untuk menjaga diri kita sendiri agar tetap teguh seturut maksud dan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Galatia 5 ayat 22-23 bahwa penguasaan diri itu adalah buah roh. Nah, saudara, buah roh ini akan nampak di dalam diri kita kalau kita bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap situasi ataupun di dalam setiap kondisi yang kita jalani, termasuk di dalam pandemi COVID yang sekarang sedang melanda dunia. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya baik buruknya keadaan kita akan tetap bersedia hidup dengan pimpinan Roh Kudus dan tidak tunduk terhadap keinginan daging yang terus datang dan menggoda kita. Nah, saudara-saudara, maka dari itu hidup yang jauh dari pimpinan Roh Kudus akan membuat kita mempunyai kecenderungan untuk tidak dapat menahan keinginan daging, sehingga akhirnya penguasaan diri kita akan gagal, ya. Karena apa? Karena kita akan lebih mengutamakan apa yang kita inginkan daripada apa yang kita butuhkan, saudara-saudara, ya. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini banyak orang yang harus kehilangan mata pencahariannya. Bukan saja harus kehilangan nyawa, tetapi juga mata pencahariannya. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan ini penting bagi kita untuk dapat menguasai diri, ya. Penting bagi kita untuk tidak terpuruk di dalam apa yang namanya penderitaan, tetapi mulai melayangkan pandang kepada Kristus dan menguasai diri kita, ya, untuk bersama-sama dengan Kristus mencari jalan keluar, lalu mencari kreativitas apa yang bisa kita lakukan, cara apa yang bisa kita lakukan. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan ini, saudara, yang bisa kita lakukan adalah cobalah kita menggunakan dulu apa yang kita miliki daripada kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Mari kita mau tempatkan dan belajar mengutamakan apa yang namanya kebutuhan kita daripada keinginan kita. Dari situ kita akan belajar tentang apa yang namanya penguasaan diri. Nah, oleh karena itu Antonius membuat kita belajar bagaimana dalam keadaannya yang terbatas Antonius bisa menguasai dirinya untuk tetap kudus dan tetap dekat berada dengan Tuhan. Ia berhasil melawan setiap godaan dari si jahat dengan hidup seadanya dan semenerimanya dia. Ditambah lagi dia bertekun di dalam doa, tapi juga dia bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan, ya, dan juga ubahnya pola hidup dia dari yang dulu
dengan yang sekarang membuat dia akhirnya bisa menguasai diri dan mengalahkan keinginan daging. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai kesempatan bagi kita dan keluarga kita ya, untuk melatih dalam menguasai diri dari keinginan daging. Jadikan cara hidup yang tulus, yang artinya kita mau menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, lalu kita mau menjadikan ketekunan dalam doa dan juga ketekunan dalam merenungkan sabda Tuhan sebagai senjata rohani, sehingga yang nampak di dalam diri kita itu hanyalah buah daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, apa refleksi yang bisa kita terima? Yang pertama, menurut saudara, apakah keadaan yang sulit membuat kita kehilangan pimpinan Roh Kudus? Yang kedua, dalam masa pandemi ini, cobalah bagikan cerita di mana saudara berhasil melemahkan keinginan daging dan akhirnya memilih pimpinan Roh Kudus kepada anggota keluarga yang senantiasa bersama dengan saudara. Dan yang ketiga, buah roh apa yang paling nampak di dalam diri saudara, di dalam mengisolasi diri di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita mau merefleksikan semuanya itu agar kita dapat menguasai diri kita dan tetap dekat dengan Allah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Adapun pokok-pokok doa syafaat akan ditampilkan di layar. Saudara bisa bersama-sama dengan saya berdoa di rumah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari saudara-saudara kita menaikkan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur perenungan Prapentakosta di hari yang kedua ini telah berlangsung. Kami berdoa agar senantiasa diberikan kemampuan untuk mewujudkan penguasaan diri di tengah-tengah situasi sulit pandemi COVID-19. Bimbinglah kami terus ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin.